Shalom anak-anak, shalom juga untuk orang tua yang sementara mendampingi putra-putrinya belajar di rumah masing-masing. Ya, senang sekali saya Miss Vera bisa menyapa anak-anak dan juga Bapak Ibu orang tua murid dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, kita akan belajar PPKN di bab yang baru, di bab 4. Miss Vera harap anak-anak sudah menyiapkan buku tulis, menyiapkan buku mozaik ya sebagai buku pegangan kita dan juga alat tulis ya. Dan yang lebih penting adalah kalian berdoa dulu ya sebelum mulai pelajaran ya. Jadi kalian harus berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Oke, bab yang akan kita bahas, kalian bisa buka buku mozaik kalian ya di halaman 81 sampai dengan 83. Ya, itu adalah bab 4. Kita akan membahas tentang keberagamaan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, keberagaman dalam masyarakat Indonesia ini sudah menjadi ketetapan Tuhan ya, dan merupakan sebuah anugerah yang patut disyukuri karena tidak mudah untuk mengelola keberagaman di Indonesia ya. Dan pemerintah bahkan seluruh warga Indonesia sebaiknya mendorong supaya keberaneka-ragaman ini tetap menjadi sebuah kekuatan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Penting bagi kita untuk menghormati dan menghargai keberagaman yang ada di bangsa kita. Meskipun sampai hari ini kita masih berjuang ya untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, bahkan damai ya. Ini juga menjadi tanggung jawab kita ya sebagai generasi zaman milenial ya, generasi zaman now ya, untuk mewujudkan adanya keberagaman dengan sikap dan rasa saling menghormati ya, baik antar suku, antar agama, antar ras maupun antar golongan ya. Oke, untuk memahaminya, yuk kita sama-sama buka di buku kalian ya di halaman 82. Kalian bisa membaca di situ ya untuk kalian mengerti tentang konsep ini ya. Jadi Indonesia ini terdiri dari berbagai macam budaya, berbagai macam ras, berbagai macam suku, agama dan kepercayaan. Ya, Indonesia terdiri dari banyak kepulauan ya, banyak bahasa. Nah, coba kalian bisa bahasa apa aja nih dari bahasa daerah kalian? Mungkin kalian bisa bahasa Jawa atau bahasa Bali ya, karena kita tinggal di Bali ya. Atau kalian bisa menggunakan bahasa-bahasa daerah yang lainnya ya, sesuai dengan asal atau dari mana keluarga kalian berasal ya. Misalnya mama kalian dari Jawa, Jawanya Jawa mana dulu ya? Misalnya dari Jawa Barat ya, menggunakan bahasa Sunda. Mungkin kalian sehari-hari menggunakan bahasa Sunda di rumah. Atau mungkin orang tua kalian dari daerah timur, kalian bisa berbahasa Kupang ya. Kalian bisa berbahasa Ambon, atau kalian bisa berbahasa Papua ya, atau bahasa yang lainnya, bahasa Kalimantan ya. Karena banyak suku, setiap suku memiliki bahasanya sendiri anak-anak. Jadi penting bagi kalian untuk mengetahui identitas atau asal-usul kalian. Karena dari situ kalian bisa membangun bahwa kalian itu berasal dari daerah yang berbeda dengan teman-teman kalian, dengan tetangga kalian ya. Yang lebih luar biasa ketika orang tua kalian memiliki berbeda kebudayaan lalu menikah ya. Itu akan menambah kekayaan kebudayaan yang ada dalam keluarga kalian ya. Nah, oleh karena itu sudah seharusnya kalian mensyukurinya ya. Bagaimana cara mensyukurinya ya? Kalian harus memanfaatkan keberagaman ini sebagai modal untuk bangsa kita ini mewujudkan bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Dengan kalian bisa berbahasa atau bisa mengetahui asal-usul kalian, maka tidak akan sulit bagi kalian untuk bergaul ya. Ini adalah kemampuan untuk sosialisasi ya anak-anak ya. Jadi semakin banyak kalian dan semakin kalian mudah untuk mengerti atau memahami kebudayaan lain, maka ketika kalian pergi ke tempat itu kalian akan lebih mudah untuk bergaul ya. Ini diperlukan oleh kita untuk membawa diri kita ya. Ini adalah kemampuan untuk sosialisasi. Ini sangat penting ya. Oke. Nah, kalian memperhatikan gambar yang ada di sebelah itu ya. Ada anak-anak atau orang-orang yang mengenakan pakaian-pakaian adat. Nah, kalau kalian
mengenakan pakaian adat apa? Ya tentu saja sesuai dengan daerah asal kalian. Misalnya kalian dari Bali ya pakai pakaian adat Bali. Kalian dari mana? Dari Sumba, kalian mengenakan pakaian Sumba dan lain sebagainya. Ya banyak sekali pakaian adat kita yang keren-keren. Ya kalian bisa lihat tuh ya. Ada yang memakai sampai bulu-bulu ada di kepalanya. Nah ya itu sangat keren banget ya anak-anak. Jadi kita harus bersyukur dengan keanekaragaman yang ada ya, karena ini menjadi ciri khusus untuk membedakan satu dengan yang lainnya ya. Nah, kalian bisa lihat suku bangsa yang ada di daerahmu ya. Dan kalian juga bisa melihat di berbagai bangsa yang lainnya. Nah, terus kalian bisa tulis tuh ya, nama suku bangsa terus ciri khasnya ya. Oke, berdasarkan dari yang tabel ini ketika kita bisa menulis nama suku bangsa lalu ciri khasnya ya, mungkin pakaian adatnya atau rumah adatnya itu juga boleh. Misalnya nama suku Toraja, lalu ciri khasnya apa gitu ya. Kalian tulis mereka menggunakan bahasa ini gitu ya, nama bahasanya apa. Kalian sekarang sangat mudah untuk mencari dan menemukan informasi ya. Kalian cukup searching ya di Google kalian, di aplikasi kalian, maka kalian akan mudah menemukan beraneka ragam ciri dari suku bangsa ya, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di bangsa-bangsa ya. Jadi please jangan gunakan gadget kalian cuma buat main handphone, tapi gunakan gadget kalian untuk menggali dan menemukan informasi-informasi yang baru yang tentu saja akan memperkaya diri kalian ya. Berikutnya adalah makna Bhinneka Tunggal Ika ya, di halaman 83 ya. Mungkin kalian sudah belajar di kelas-kelas sebelumnya, tapi Miss mau mengulang lagi ya. Ini merupakan semboyan yang dituliskan di bawah kaki burung Garuda yang dibentuk pita seperti gambar ini ya. Nah, ini adalah berasal dari bahasa Jawa kuno dan diterjemahkan menjadi berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa ya. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini dikutip dari sebuah buku ya atau kitab ya Jawa kuno yang berjudul Kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tatular. Nah, kitab ini dikarang semasa Kerajaan Majapahit, jadi sekitar abad ke-14 ya. Dan Kakawin ini istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat Hindu dan umat Buddha ya. Jadi ini ditulis pada saat zaman Majapahit ya. Oke, dan keberagaman dalam masyarakat Indonesia kita bahas di poin kedua ya. Miss Vera yakin kalian sudah mengerti tentang bahasan yang pertama tentang makna Bhinneka Tunggal Ika, dan kita akan lanjut ke poin kedua yaitu keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ya, penduduk Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia ya. Keberagaman suku bangsa tersebut dikenal pula dengan istilah multikultural ya. Multikultural ya. Istilah ini menunjuk pada keadaan sebuah masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok atau suku bangsa yang berbeda kebudayaan, tetapi terkait oleh suatu kepentingan bersama yang bersifat formal dalam bentuk sebuah negara. Dan berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah keadaan geografis ya. Keadaan geografis itu meliputi Indonesia ini sebagai sebuah negara kepulauan. Jadi berbeda pulau ya, berbeda suku bangsa, berbeda kebudayaan ya. Ini menyebabkan keberagaman. Dan berikutnya adalah pengaruh kebudayaan asing. Anak-anak tahu ya, ketika bangsa Portugis datang itu pertama kali di mana? Di Maluku ya. Ini juga mempengaruhi ya anak-anak ya. Bangsa-bangsa yang pertama kali datang ke setiap pulau-pulau di mana bangsa Indonesia ini berada, itu mempengaruhi keberagaman baik seperti agama, lalu atau kepercayaan ya, atau tradisi ataupun cara makan ya. Itu juga bisa jadi dipengaruhi oleh kebudayaan asing. Dan berikutnya adalah kondisi lingkungan hidup dan iklim yang berbeda. Ya, ini sih seperti dataran rendah, dataran tinggi, itu kan beda iklim ya. Otomatis beda juga. Kalau yang di pegunungan mereka kan daerahnya lebih dingin, jadi kebudayaannya akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Dan yang di pantai ya seperti itu ya. Dan berikutnya yang keempat adalah integrasi nasional yang berasal dari kelompok atau bangsa beraneka ragam ya.
Dan beberapa jenis keberagaman bangsa Indonesia antara lain, ya ini contohnya ya, ragam suku bangsa dan seni budaya. Yang kedua adalah ragam agama dan kepercayaan. Yang ketiga adalah ragam ras dan antar golongan. Yang keempat itu gender itu jenis kelamin ya. Oke, itu juga mempengaruhi ya. Dan yang terakhir adalah antar golongan. Nah, antar golongan ini tergantung ya, biasanya kayak organisasi gitu loh ya. Itu adalah pengaruh juga untuk keberagaman ya. Dan untuk memahami materi makna Bhinneka Tunggal Ika, yuk kalian coba yuk kita lihat dulu di sini di bagian lakukan dan pahami. Ya, ini adalah semua manusia pada dasarnya sama, membedakan perilaku terhadap sesama karena warna kulit, bentuk fisik lainnya adalah sebuah kesalahan. Tuhan menciptakan manusia berbeda dan beragam. Ya, ingat ya, Tuhan menciptakan bahkan warna rambut kita ini Tuhan menentukan, ya, gigi kita, bentuk hidung kita, mata kita. Nah, tindakan untuk kita membeda-bedakan itu sangat tidak baik, ya. Nah, ini ya. Jadi tuliskan pada tabel berikut perilaku toleran terhadap keberagaman dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, Miss contohkan ya. 1. Perilaku toleran terhadap keberagaman masyarakat. Misal ada upacara adat, atau enggak gini aja yang paling simpel, mengucapkan hari raya kepada teman yang merayakan hari rayanya. Misal teman kita merayakan Idul Fitri, kita datang ke rumahnya, atau kita nggak boleh datang sekarang karena COVID ya. Jadi kita bisa mengirimkan pesan, Hai Ahmad, selamat hari raya Idul Fitri ya, Tuhan memberkati gitu ya. Atau kalian juga bisa memahami ketika teman kalian sedang mengadakan ibadah, jadi tidak mengganggu prosesi ibadah teman kita ya, entah itu mengajak main atau melakukan hal-hal yang lain. Itu juga merupakan bukti toleransi kita ya, bukti toleransi kita. Dan yang kedua, nanti kalian isi ya sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan. Yang kedua itu ada, coba kamu perhatikan lingkungan di sekitarmu, tuliskan keberagaman yang kamu temukan di lingkungan masyarakatmu. Nah, kalian bisa tuliskan deh tuh contoh keberagaman yang ada di lingkungan masyarakat kalian. Misal di lingkungan kalian itu ada masjid atau ada pura gitu ya, atau ada gereja. Nah, itu kalian bisa tuliskan berarti ada apa aja tuh di komplek kalian. Mungkin ada yang beragama Hindu atau yang beragama Kristen, dan kalau misalnya ada kelenteng atau enggak wihara, mungkin ada di sekitar lingkungan kalian yang menganut Buddha. Oke, nah itu contohnya ya. Nah, Miss Vera juga minta kalian untuk mengerjakan di halaman 84 bagian eksplorasi ya. Nah, itu Miss Vera harap kalian bisa memahami sedikit materi kita hari ini ya. Tentu saja ini adalah untuk mengembangkan rasa toleransi kita terhadap keberadaan yang ada di bangsa kita ya. Ingat ya, Miss nggak mau kalian menjadi anak-anak yang tidak mau keluar dari kamar untuk bersosialisasi. Tapi penting bagi kalian ya, untuk kalian berusaha mengenali ya, mengenali teman kalian, lingkungan kalian ya. Ataupun karena situasinya seperti ini, kalian tetap berkomunikasi dengan teman-teman kalian menggunakan gadget kalian. Paling tidak kalian bisa mengucapkan selamat pagi. Kalian bisa bertanya ya pada saat pelajaran English Club ataupun mata pelajaran yang lain. Ketika kalian ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan teman kalian, lakukanlah itu. Karena penting bagi kalian untuk memupuk ya kebersamaan itu. Dan untuk kalian ya, ketika ada waktu-waktu di luar jam pelajaran ya, kalian tetap bisa berkomunikasi dengan teman-teman kalian ya. Jadi Miss harap kalian menjunjung tinggi rasa toleransi ya, dan menghargai adanya perbedaan di bangsa kita. Oke anak-anak, selamat belajar ya. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang kalian pahami dari materi ini, Miss membuka kesempatan untuk anak-anak mengirimkan pesan atau bertanya kepada Miss. Oke, sekian materi pembelajaran hari ini. Selamat belajar ya. Tuhan Yesus memberkati.